sore, saudara-saudara sebangsa setanah air, para wartawan yang hadir pada sore hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang Islam di sini. Ya, saya udah baca di medsos berita-berita ya tentang kenapa namanya seorang Sukmawati Soekarno jadi kembali kepada agama leluhur. Jadi saya mau supaya mendapatkan background yang lebih jelas kenapa ya gitu. Ini merupakan suatu proses perjalanan panjang ya untuk menjadi Hindu Bali. Kurang lebih 66 tahun mungkin ya kalau dihitung-hitung dari perjalanan panjang proses saya memutuskan sebagai penganut kembali kepada agama leluhur. Jadi waktu saya kecil di umur 4 tahun itu adalah karena ibu saya Fatmawati yang sangat menghormati dan mencintai ibu mertuanya, yaitu ibu Eyang Putri Ida Ayu Nyoman Rai yang dari Bali tadi, Bali Agung Singaraja. Dan beliau merasa bahwa maksudnya ibu saya melihat bahwa saya agaknya layak menjadi penari Bali gitu ya. Kemudian ada harapan beliau bahwa suatu waktu yang namanya putri presiden ataupun warga negara Indonesia dari kecil sudah dididik tahu budaya aslinya sendiri. Nah itulah kewajiban ibu negara memberi didikan kepada putra-putrinya sejak kecil. Jadi di usia 4 tahun saya didandanin penari Bali, tapi bukan yang penari legong. Kalau penari legong itu kan untuk gadis ya. Tapi saya didandanin dengan kostum pakaian pria, yaitu penari kebiar. Karena pada waktu itu sangat populer sekali dan tren bahwa penari kebiar suatu maestro kebiar duduk dari dari Bali itu sangat terkenal sekali di Indonesia, terutama di Jakarta. Karena beliau menciptakan suatu tarian baru, kreasi baru. Jadi saya mungkin diharapkan menjadi penari kebiar seperti Imario. Nah, adalah pertama kali saya naik pentas dengan busana penari Bali pria. Kemudian pertama kali saya, karena di Istana Negara itu, kalau Anda yang pernah ke istana, di sebelah kanan itu ada gamelan disediakan oleh Presiden pertama Bung Karno. Di sebelah kanan itu adalah seperangkat gamelan Bali, di sebelah kiri adalah seperangkat gamelan Jawa. Jadi saya naik pentas dengan siapnya, dengan kostum, kemudian saya mendengar bahwa saya diiringi dengan gamelan Bali. Dan gamelan Bali itu dengan suatu pengaruh yang wajar ya sebetulnya. Tapi si anak kecil yang 4 tahun ini dengan bebasnya menarikan gerak tari Bali itu menjadi suatu pentas yang bukan hanya sendiri internal, tapi pertunjukan untuk tamu waktu itu. Nah, itulah ada fotonya, saya masih kecil itu menjadi dokumen penting. Nah, sejak itu kemudian berlanjut saya dicarikan guru tari Bali untuk tahu juga beberapa daerah ya Bali, ya Jawa, ya Sunda, ya Sumatera, untuk mengenal tarian daerah Indonesia. Setelah saya tahu, kemudian di umur mungkin 6-7 tahun, ketika saya ke Blitar, di mana Eyang Putri saya itu tinggalnya di sana di Blitar karena suaminya
kerjaannya di Blitar, dan saya berjumpa beliau di kamarnya karena beliau sudah tua dan hanya seringnya duduk di tempat tidur. Lalu saya bilang, Eyang Putri, aku nengok gitu. Terus saya dipanggil sama Eyang Putri. Jadi Eyang Putri ini memang suatu figur, sosok yang sangat mempengaruhi di keluarga Bung Karno itu tentang Bali. Jadi oleh Eyang Putri, kowe kene, gitu, udah bisa bahasa Jawa deh. Kowe kene, kamu udah bisa nari belum? Udah. Yo, kamu mesti nari Bali ya, dia bilang gitu. Terus, gitu. Terus dia mengajarkan menjadi guru dengan sederhananya melantunkan nada gamelan irama Bali yang sebagaimana beliau waktu dulu kan suka ngayah di pura di Singaraja menari rejang dewa. Jadi dia ajarkan saya bagaimana cara menari Bali. Saya ikuti aja gitu. Jadi kesan-kesan dari waktu kecil sampai berlangsung 6 tahun selanjutnya kesenian Bali itu sudah ada di dalam Sukma. Saya sebagai seorang yang sangat senang sekali dengan kesenian gitu. Nah, selanjutnya ya ada pentas-pentas dengan tarian Bali. Saya jadi semakin lahir untuk menjadi penari Bali. Dan kemudian waktu saya menginjak lulus SMA, di waktu itu keadaan politik kan memang sangat pahit ya, sedih dan pahit, penuh duka derita, terutama bagi keluarga Bung Karno yang sudah tersisihkan. Contoh soal kakak saya Mas Guntur sudah di drop out dari universitas, Ibu Mega pun demikian sudah drop out dari universitas karena aktivis nasionalis. Waktu itu ada kan Ormas GMNI. Nah, jadi saya berpikir kalau saya nggak mau masuk universitas, bisa jadi ditolak oleh universitas saya karena saya putri dari Bung Karno yang waktu itu sedang tersisihkan. Jadi kemudian ibu tidak lagi mau berpikir masuk universitas, ibu mau mengembangkan talenta lain saya itu, yaitu di seni tari. Jadi di talenta saya itu kebetulan di Taman Ismail Marzuki itu didirikan suatu beberapa akademi seni pertunjukan. Itu termasuk tari, musik, seni rupa, seni teater, dan seni film, sinematografi. Nah, waktu itu masih lembaga, belum institut. Nah, kemudian ya udahlah saya mendaftar menjadi mahasiswi akademi tari. Nah, saya mendalami tarian yang juga di situ diajarkan dari beberapa daerah. Nah, waktu di kelas tari Bali, guru tari saya, dosen saya, tanya sama ibu, bukan ibu sih, ibu apa Mbak Sukma gitu, mau pilih tarian apa kalau tari di kelas tari Bali? Saya itu juga terpengaruh sebetulnya oleh satu penari yang saya kagumi, yaitu Ayu Bulan Trisna. Ayu Bulan Trisna itu putri dari Karangasem, Puri Karangasem, dari keluarga Jelantik, dokter. Kenapa saya tertarik dengan Ayu Bulan Trisna? Ayu Bulan Trisna itu adalah penari lelaki pertama di Bali, yaitu penari baris. Penari baris itu adalah tarian untuk lelaki, bukan tarian perempuan. Tapi Ayu Bulan Trisna memilih menjadi penari Bali
baris pertama di Bali. Nah, saya mau ikuti dia, cuma saya tidak mau lagi memilih tari baris, tapi ibu suka tari topeng. Saya tertarik dengan topeng Bali. Itu ada lagi cerita ilmu pengetahuannya tentang topeng, itu ada lagi. Tapi saya nggak mau berkisah itu. Kemudian perjalanan ibu kemudian memilih mau jadi penari topeng Bali. Nah, kalau ada kemauan itu silakan ke Bali belajarnya, karena ada penari topeng Bali yang bagus. Dosen saya menganjurkan gitu. Jadi pergilah ibu ke Bali, mondar-mandir untuk belajar tari topeng dengan Inyoman Kakul. Saya kira seluruh Bali tahu itu seniman topeng tersebut terkenal, Inyoman Kakul. Akhirnya ibu dikatakan lulus lah sebagai penari topeng. Nah, semakin kentallah ibu dengan seni budaya Bali. Sudah tidak bisa lagi. Dan juga ya, seni budaya Bali, khususnya musik Bali, itu adalah juga mungkin musik itu bagi ibu memang sebetulnya terapi jiwa ya, salah satu terapi jiwa. Di waktu itu ibu sudah punya jiwa yang rusak. Rusaknya adalah karena kesedihan, derita yang mendalam ketika Bung Karno wafat. Saya sangat kehilangan beliau, sedih sekali. Jadi seolah-olah putus asa untuk hidup itu. Tapi setelah saya mendapatkan arahan untuk belajar tari topeng, nah musik Bali itulah terapi ibu yang membuat saya semangat hidup. Saya kembali lagi mendapat semangat. Nggak tahu gimana ya, ajaib ya. Itu mahis gamelan itu suaranya bagi ibu mahis, dan kemudian ibu menjadi bersemangat lagi untuk hidup dan tidak lagi punya pikiran putus asa. Itulah, jadi saya mempunyai sampai usia di sini, saya merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada seni budaya Bali yang membuat saya mempunyai semangat hidup. Gitu. Terus, ya itulah kurang lebihnya beberapa backgroundnya. Kenapa Ibu Sukmawati mau berpindah agama. Kemudian ya beberapa pentas, mungkin juga waktu tahun 74 itu ibu sangat menjadi primadona suatu tarian Bali yang digarap oleh Sardono Wekusumo dengan suatu nuansa modern tradisional Bali dicampur gitu. Jadi itu karena untuk perjalanan ke Eropa. Dan itu waktu itu memang sangat jadi ibu di primadonanya, karena ibu memerankan suatu tokoh yang sangat sakral sebetulnya di Bali, yaitu Calon Arang. Jadi sedemikian banyak sekali kejadian niskala, gaib, mahis yang masuk ke dalam jiwa raga Ibu Sukmawati ini. Ya kemudian setelah itu perjalanan pribadi lah, berkeluarga, terus punya anak gitu. Tapi artinya bahwa ibu tidak pernah dan tidak bisa melupakan semangat hidup ibu itu dari Bali, selain dari leluhur tapi juga dari seni budaya Bali itu sendiri. Terus apalagi ya? Saya kira itu ya tambahan ya. Lagi. Oh ya, kemudian waktu zaman sudah reformasi kan, partai-partai boleh lagi macam-macam sampai banyak, termasuk kita yang cita-cita ingin mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, yang
ketua umum pertamanya adalah Bung Karno, kita daftarkan lagi dan kita ikut pemilu sampai lumayan lah 3 kali itu bisa. Terus, nah ketua DPD Bali yang dulu zamannya Bung Karno itu bapaknya Dr. Arya Wedakarna, Pak Wedastre. Nah, kemudian kita bergaul lagi bersama untuk bercita-cita PNI hidup lagi, bisa lagi berkiprah di Indonesia. Kemudian ketika ketua DPD-nya ganti, saya pilih. Akhirnya karena saya kenal Arya ini dari anak saya, sebenarnya teman anak saya, Pak Undra, karena yang akan menjadi Mangkunegoro di Solo tersebut berkenalan. Kemudian ya saya pikir dulu bapaknya ketua DPD Bali, kenapa tidak Arya? Saya beri kesempatan untuk memimpin PNI dan ibu bangga selama ini PNI terbaik di antara seluruh daerah 34 provinsi. Untuk PNI yang terbaik adalah Bali. Dan dari sisi agama, Dr. Arya Wedakarna ini religius sekali ya, gitu loh. Jadi kemana-mana kunker, beliau suka, Bu, Arya mau ke pura ya, Ibu mau ikut nggak? Ini dia ada pengaruhnya nih, mempengaruhi dari sisi agama gitu. Oh boleh juga gitu. Jadi dari situ Ibu mulai belajar bagaimana sembahyang cara Hindu Bali. Dan rasanya kok lebih bisa meresap ya di jiwa raga ibu gitu. Itu juga mempengaruhi sekali ya. Akhirnya ibu pikir karena ibu sudah tidak ada orang tua, ibu sudah tidak terikat dengan kemauan orang tua yang wajib untuk tadinya mengajarkan Islam. Kemudian juga suami sudah tidak ada yang juga Islam, tapi sekarang ibu sudah tidak lagi. Jadi panggilan jiwa ibu rasa memang seperti leluhur ibu, seperti yang putri ibu yang awalnya adalah dari Hindu Bali. Jadi ibu di usia ini ibu memutuskan ya, saya sudah berketetapan hati untuk kembali ke agama leluhur. Sekian saya kira cukup ya. Keputusannya pindah agama Hindu ini sebagai anggota PNI, apakah sudah disetujui oleh semua anggota kader? Kemudian apakah nanti anggota PNI di seluruh Indonesia? Kemudian apakah dengan pindahnya ibu ke agama ini nantinya akan berpengaruh terhadap suara dukungan atau akhirnya pecah suara di PNI? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tanggapan ibu terkait banyaknya respon dari masyarakat mengenai perpindahan ibu ke agama ini, sementara itu orang tua adalah orang Muslim. Terima kasih Bu. Ada satu lagi? Iya. Oh, iya. 3 dulu ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari Warta Bali mau menanyakan terkait pengalaman spiritual apa yang mendorong Ibu Sukmawati untuk berpindah keyakinan. Yang kedua, ini kan perpindahan agama sensitif. Terus apa yang mendorong Ibu Sukmawati selain pengalaman secara skala mungkin belajar menari atau apa untuk berkeyakinan pindah ke Hindu? Baik, seperti itu. Baik, mungkin saya beri guideline. Yang pertama tadi, yang pertanyaan kedua ya, untuk nanti Ibu juga saya sampaikan bahwa untuk masalah PNI itu saya menjadi ketua PNI itu tahun 2008 sampai 2014 sebelum menjadi senator.
Nah, jadi waktu itulah beliau menunjuk, tetapi beliau menunjuk kami menjadi Presiden The Soekarno Center itu sejak 2009 ya. Jadi saat ini karena kami sebagai anggota DPD kan tidak boleh berpartai. Nah, jadi tapi tetap beliau adalah Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme. Jadi hubungan kerja kami adalah hubungan dari The Soekarno Center. Nah, kemudian tentang nanti Ibu akan menjawab yang lain-lain. Terkait yang pertanyaan pertama Ibu bagaimana terkait dengan pengalaman tadi mungkin lebih diperdalam pengalaman Ibu keliling pura mungkin iya tapi ini ada satu hal menarik saya waktu itu sering sekali diajak diskusi tentang Mahabharata, Ramayana, bahkan ketika mendampingi Ibu ke Myanmar waktu itu ke Burma beliau inginnya Arya Ibu pingin ke wihara waktu itu kita ke Shwedagon begitu. Jadi selama perjalanan spiritual memang beliau sangat gandrung akan yang namanya seni budaya Hindu dan seperti itulah pengalaman dari kami ya. Nah itu pertanyaan pertama Ibu. Yang kedua kira-kira ada ada suatu ini nggak Bu dampak nggak dengan perpindahannya Ibu kepada masyarakat pendukung Ibu dengan keputusan besar Ibu pindah ke Hindu apalagi mungkin untuk PNI ke depan seperti itu Bu. Saya jawab yang pertama ya, itu bagaimana Dr. Arya Weda ini mengajarkan ya, mempengaruhi Ibu dalam sisi agama gitu. Ya itu karena dalam Quran ada lagi selipan gitu bahwa Arya mau ke pura untuk sembahyang gitu. Dan itu Ibu perhatikan agak sering ya gitu loh. Terus karena saya nilai jadinya Arya itu memang seorang pemuda yang religius gitu. Dan dari situlah mau nggak mau kan beliau sih bilang ya kalau Ibu mau ikut gitu ya ikut sembahyang ayo, kalau enggak ya Ibu bisa duduk aja di tempat duduk di dekat pura situ. Tapi Ibu kan juga Ibu senang belajar beberapa agama seperti apa sih cara sembahyangnya, cara berdoanya. Jadi apalagi yang juga sebagian mengalir di leluhur Ibu ini, ya Ibu pengen tahu cara sembahyang Hindu Bali itu seperti apa. Rupanya lebih bisa lebih bisa meresap di jiwa Ibu gitu. Jadi ya itulah karena kunjungan kerja dan memang seorang Arya Weda karena ini religius, dia sering mampir ke pura ya pasti ada gitu di setiap kunjungan kerja politik PNI ya. Kita masih waktu itu memperkenalkan PNI itu yang pertama ya. Jadi kalau mau ditanya bagaimana sih caranya ya itu ngajak Ibu ke pura gitu, gimana cara sembahyangnya, mengajarkan ini mesti dengan air, dengan beras, dengan bunga, dengan dupa gitu. Terus yang ketiga ya, kalau yang kedua saya kira udah dijawab ya Dek ya oleh Pak Arya yang lebih hafal tahun-tahunnya. Dan setelah berhentinya PNI 2014 ya nggak ikut ya, nggak ikut. Tapi prestasi 34 provinsi itu Bali paling jempol gitu. Bagus, saya tahu, jadi saya bangga dan saya berterima kasih kepada Dr. Arya Weda karena ini memang dia ini pemuda yang cerdas. Tadinya dia belum bisa pidato, tapi Ibu kan yang membimbing. Kamu pemuda masih muda, ayo mesti belajar bagaimana pidato, menyampaikan apa poin-poinnya. Dia mau belajar gitu, dia cerdas, dia rajin banget. Di mobil tuh sering kunjungan kerja tuh ketik apa sih gitu untuk siaran ke media. Jadi untuk bikin siaran ke media gitu. Jadi rajin sekali. Nah maka itu prestasi PNI bisa bagus ya karena SDM-nya keren gitu ya. Terus saya kira kalau untuk pro kontra pindah agama kan itu pilihan pribadi masing-masing ya.
dengan suatu proses yang lain macam-macam pribadi alami gitu, dan ibu kan cukup panjang 66 tahun ibu berproses, akhirnya ya sudah harus memutuskan di mana yang meresap di jiwa raga ibu gitu. Saya kira itu. Terus lain lagi. Pengalaman gaib ibu. Ya jangan lah, pengalaman gaib panjang cerita nanti. Tapi saya artinya ibu sangat percaya bahwa dunia gaib itu ada. Karena saya bisa mendengar, saya bisa melihat, saya bisa merasakan, saya punya indera keenam. Sukma itu saya kira unsurnya adalah dari indera keenam gitu. Ya, lagi. Baik, silakan. Ya. Yang pertanyaan yang sama nanti nggak usah ya. Oke, tiga dulu ya, dari 1, 2, 3. Apa Pak? Ya, langsung. Nah, oke. Kamu langsung aja. Okay. Baik, perkenalkan saya Suwiswanyana, kontributor media Detikcom di Bali. Ibu, izin ada 3 hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan selesainya Ibu menjalani upacara studi Wadani. Yang pertama, bagaimana Ibu terkait dengan tanggapan keluarga Ibu mengenai kepindahan agama Ibu ini? Apakah awalnya sempat terjadi penolakan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Terus yang kedua, kemudian setelah pindah agama ini, apakah Ibu akan tinggal atau menetap di Bali, Bu? Nah, itu. Apakah Ibu di Bali atau mungkin tinggal di tempat yang lama? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kemarin saya sempat mendapatkan info bahwa Ibu akan ikut menjadi masyarakat adat di Bali. Nah, apakah itu benar, dan jika benar, mengapa pilihan itu diambil? Baik, terima kasih. Baik, ya silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artayo dari Media News. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu. Pertanyaan yang ingin tanyakan bahwa ketika Ibu memutuskan untuk Hindu, bagaimana pandangan Hindu menurut Ibu? Terus yang kedua, dari banyak Hindu kan berpedoman pada Weda. Bagaimana pandangan Ibu terhadap Weda itu sendiri? Hal simpel apa yang Ibu ketahui akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin tentang Ramayana dan Mahabharata juga, bagaimana pandangan dari Ibu? Oke, silakan Mbak. Terima kasih, saya Mira dari Ibu Bani. Yang pertama mungkin soal keinginan Athena kalau saya minta seberapa besar moderatnya Pak Soekarno soal pilihan-pilihan dalam hidup anak-anaknya. Jadi mungkin itu yang berpengaruh pada pilihan hidup sekarang. Terus yang kedua adalah boleh tahu Bu yang datang-datang di sebelah siapa? Oh, yang ini udah maksudnya bukan yang ini yang putih ada itu ya. Nanti saya jelaskan. Ya, saya mungkin mau tahu juga soal bagaimana pendidikan khususnya ke anak-anak kalau soal seberapa moderat keluarga Ibu tentang pilihan anak-anak. Saya jawab yang pertama ya. Tadi yang pertama apa sih? Pertama, tanggapan keluarga Bung Karno, Bu, terkait Oh, iya. dengan sebelum studi Widani tentang persetujuan. Ya, jadi setelah ibu bilang dulu sama Arya, ya kayaknya sekarang udah waktunya nih. Ini kan Oktober ini ibu sudah mencapai 70 tahun ya. Kayaknya udah waktunya deh ibu mau kembali ke agama leluhur gitu, ikut yang putri sebelumnya ya. Karena kalau yang putri itu dari Hindu Bali, kemudian karena suaminya Jawa dan bukan Hindu Bali, kemudian beliau ikut suami itu yang Islam kejawen lah. Nah, terus Arya dengan pastinya dengan senang hati dong gitu ya. Oh iya ibu gitu, benar gitu ya, pokoknya itulah. Nah setelah itu saya berkewajiban memberitahu ke saudara-saudara gitu kan.
terutama dulu nih saudara-saudara dulu, saya bilang sama Mas Guntur, abang saya, Mas saya mau pindah agama lah gitu, jadi Hindu. Kemudian kepada guru saya juga bilang, ya silahkan aja, semuanya sih silahkan aja, itu kan pilihan pribadi masing-masing, silahkan. Kemudian anak dulu, saya belum bilang Bu Mega. Terus anak-anak bertiga, ya silakan aja kalau ibu mau pindah agama Hindu, kita dukung maunya ibu itu. Jadi nggak ada masalah, ya penolakan nggak ada. Kemudian akhirnya yang terakhir Bu Mega, saya bersurat gitu karena Bu Mega ini agak sulit ditemui gitu ya, menutup diri karena parno lah sama COVID ini. Terus saya bertulis surat, saya bilang ya, saya permisi, saya mau memberitahu bahwa saya pindah agama, kembali ke agamanya yang Putri gitu. Ya silahkan aja, semua jawabannya gitu. Jadi nggak ada penolakan, semuanya bisa dimengerti. Tuh. Menetap di Bali belum tahu ya, untuk menetap mau sih, tapi saya kan punya rumah tangga yang mesti diurus di Jakarta dan ada beberapa kerjaan di Jakarta, jadi kayaknya belum gitu. Tapi mondar-mandir iya gitu sebagaimana biasanya. Karena lama nggak ke Bali, saya pun terpanggil gitu, kangen Bang Bali, pasti nih itu. Terus apa lagi? Ya sejak dari remaja juga saya udah dikasih buku-buku Bhagavad Gita untuk dibaca, buku Weda juga, tapi saya kurang mempelajari gitu ya. Kalau Bhagavad Gita bagus lah ya gitu, kata-katanya, tutur katanya, nasihat-nasihat. Kemudian kalau Ramayana juga, dulu kan ada penulis komik ya, bagus sekali itunya gambarannya tuh tentang Ramayana, tentang Mahabharata. Jadi saya suka sekali membaca cerita Ramayana ataupun Mahabharata gitu. Kok hebat ya penulis itu dengan bermacam-macam karakter. Jadi itu sudah menjadi bekal untuk tahu, oh ini cerita zaman dulu, zaman Hindu tuh begini gitu. Terus itu juga mempengaruhi bagaimana saya menjadi penulis cerita. Itu ya. Ibu ini penulis cerita juga, bukan puisi aja, tapi ibu penulis cerita dan untuk film, bukannya novel. Jadi untuk film saya ada beberapa naskah, tapi belum terwujud lah untuk difilmkan. Itu jadi itulah ya kurang lebihnya. Oh, Bung Karno itu sangat Pancasilais ya. Jadi kebinekaan itu ya harus menjadi prinsip bahwa utamanya bahwa warga negara Indonesia itu harus tahu budaya asli daerah Indonesia ini. Semakin banyak semakin bagus ilmu pengetahuannya gitu loh. Jadi itu arahan beliau, ajaran beliau. Kemudian untuk agama pun demikian ya, memang Indonesia itu beragam dan harus bertoleransi dengan baik. Jangan mayoritas itu menjadi mayoritas yang angkuh, kemudian tidak bertoleransi dengan agama minoritas gitu. Tapi harus mempunyai rasa toleransi yang baik, karena kita ini berbangsa, bersaudara gitu loh di seluruh kepulauan Indonesia ini. Jadi itu yang selalu ditanamkan Bung Karno ya. Jadi kalau seperti contoh, Bung Karno itu ajudannya ada yang agama Kristen, Katolik ya. Jadi nanti untuk memulai jamuan makan, silakan berdoa. Kemudian dipilih yang memimpin itu agama bukan Islam. Silakan yang Katolik menyampaikan doa di agamanya.
yang diajak untuk memimpin gitu. Jadi kalau masalah agama nggak jadi masalah, anak-anak juga silakan, nggak dipaksakan. Oh kamu mesti mengikuti Islam dengan patuh sekali, taat sekali, terserah bagaimana panggilan jiwa dan kemampuan pribadi masing-masing gitu. Oh ya, ini yang belum dikenal, sekarang harus dikenal ya. Ini temannya Pak Arya Wedakarna. Beliau sarjana seni tari dari ISI Denpasar, namanya Bagas Karayana. Nah, ganteng ya. Ini Bagas ini pernah membantu Pak Arya di dalam suatu ide kreasi tari, yaitu bedoyo. Bedoyo inilah Segoro Kidul, jadi Ratu Selatan kan. Kalau di Jawa itu suatu legenda yang sangat merakyat, tapi Jawa Tengah sama Jawa Barat ya. Itu jadi Pak Arya pun senang kan cerita Ratu Kidul, kemudian ada kreasi, pingin untuk mewujudkan kreasi tari. Nah, koreografernya ini adalah Bagas Karayana. Nah, selanjutnya di dalam ini sudah berproses dari sejak tahun 2021 ini. Saya sudah kenal sama Bagas Karayana, dan Ibu udah lama sebetulnya punya ide di seni tari, itu seni kreasi seni pertunjukan yang terpendam karena lebih fokus kepada politik, kepada PNI. Tapi sekarang Ibu merasa bahwa sekarang waktunya Ibu harus fokus kepada seni budaya, khususnya seni pertunjukan yang akan Ibu persembahkan kepada masyarakat Bali khususnya dan Indonesia. Begitu. Jadi Bagas Karayana ini adalah partner Ibu di dalam menciptakan kreasi karya cipta yang Ibu judulkan Topeng-Topeng. Tapi nanti ya lebih mendalamnya, semoga betul-betul dapat menarik perhatian dari masyarakat Bali dan Indonesia. Tapi semua ini pertunjukannya tidak kecil-kecilan, jadi agak kolosal ya, karena melibatkan kurang lebih 100 penari dan musisi. Ada beberapa grup, tapi saya nggak kasih tahu siapa. Tapi artinya sekarang ini Ibu mempunyai grup tari, judulnya Studio Inspirasi, yang akan memperkenalkan topeng-topeng agaknya tahun depan. Semoga nanti ada yang membantu dana, karena ini dana pasti besar, dengan SDM 100-an personil itu, dan semoga betul terwujud dengan mematuhi syarat pemerintah ini yang juga menjadi agak kendala. Tapi semoga ada perubahan, yaitu kerumunan sudah boleh, karena Ibu nggak mau menampilkan 100 penari dengan musisi ini dengan cara virtual, itu nggak begitu gitu. Kalau 10 di virtual masih oke, tapi kalau besar nggak oke. Jadi kita harus sabar menanti sampai kerumunan diperbolehkan, paling tidak 50% nanti udah boleh. Itu jadi sabar dulu, kita menggarap dengan lebih cermat dan lebih keren. Baik, jadi sebelum dibuka sesi terakhir, saya sampaikan saat ini Ibu Sukmawati bersama sejumlah tim kesenian sedang menyiapkan surprise untuk masyarakat Bali. Akan ada pagelaran besar sekali, yang dimana termasuk dengan dari Saudara Bagas akan membantu. Dan nantinya tarian ini adalah sangat bernuansa Hindu dengan topeng-topeng, dan lain
lain sebagainya nanti rencananya akan diadakan di Provinsi Bali dan Ibu secara intens datang ke Bali untuk mempersiapkan dengan seniman, dengan penari, dengan seluruh sanggar-sanggar yang ada. Ini masih belum bisa dibuka oleh Ibu. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana Ibu akan datang masyarakat, apakah menjadi warga adat? Nah, nanti ini akan kami pikirkan di Soekarno Center terkait dengan nanti status Ibu, karena Ibu sudah mewali ke Purusajati, sudah kembali ke Pasek ya, karena beliau kan terahnya adalah Brahmana Pasek Balai Agung. Nah, jadi mengenai hal tersebut setelah nanti surat-surat dari Parisade, surat-surat untuk ke catatan sipil, tentu juga agama beliau di KTP akan diganti dan lain sebagainya, nanti akan diputuskan. Tetapi beliau sambut komitmen terkait dengan untuk menjadi warga adat Bali karena dadianya sudah ada di Singaraja seperti itu ya. Jadi sudah menjadi orang Bali dan sudah bertasbih tadi di Sudiwedani menjadi warga Pasek Balai Agung. Dan hal-hal yang lain terkait dengan ini yang tadi nanti akan dijawab dan akan kami sampaikan lewat rilis resmi. Dan kami berikan kesempatan terakhir Bapak dan Ibu, kalau memang ada silakan. Ada lagi? Ada. Dan ini dulu. Ada mic-nya. Om Swastiastu. Ya, silakan. Baik. Mungkin saya pindah tempat dulu. Selamat ulang tahun Ibu yang ke-70. Dan di sini saya mewakili channel yang saya bangun sendiri terkait Hindu, karena mayoritas yang saya bangun itu adalah terkait tentang pergerakan Hindu tidak hanya di Bali, tapi semaksimal mungkin di seluruh Nusantara. Seperti ini Ibu, saya bertanya, Hindu memutuskan untuk di usia 70 tahun. Mengapa harus di usia 70 tahun? Kenapa tidak usia 60 atau sebelumnya? Mengapa tipis sekali? Apakah ada wahyu-wahyu khusus yang Ibu Sukmawati terima sehingga memutuskan di angka 70 itu harus di Sudiwedani menjadi seorang Hindu? Apakah leluhur baru menerangi daripada seluruh pergerakan Ibu Sukma selama ini yang memang senang terhadap pergerakan Kepura, konsultasi kepada Jero Mangku, baik itu Sulinggih di Bali? Saya memantau segala pergerakan yang Ibu lakukan dari dulu hingga saat ini, dan itu sungguh luar biasa untuk Hindu sesungguhnya. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tetapi sosok Ibu itu benar-benar berani untuk memutuskan masuk Hindu, Sudiwedani. Dan kita menjadi seorang minoritas di tengah gaung mayoritas yang tentunya sudah diketahui oleh halayak umum. Apa yang akan Ibu lakukan di Jakarta ketika Ibu berbandrol Hindu? Tentu banyak hal yang akan terjadi pada diri Ibu, entah itu kecaman, polemik tersendiri ketika Ibu harusnya membawa nama Hindu sendiri di Jakarta. Apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian di Jawa sendiri, banyak sekali pura-pura yang harus perlu dibangun, Hindu yang perlu ditingkatkan dan perlu digalakkan lagi. Apakah Ibu berkenan untuk membangun semua itu? Di mana masyarakat benar-benar memerlukan suatu spirit, suatu semangat untuk bergerak dalam wacana leluhur yang berbandrol Hindu itu sendiri. Terima kasih Ibu Sukma. Selamat ulang tahun yang ke-70. Masih ada? Sampun? Ada lagi? Oke. Satu, yang terakhir. Silakan. Tadi kan Pak Arya bilang kalau Ibu Sukmawati telah diberikan nama setelah mendapatkan setelah sah menjadi agama Hindu. Kalau nggak salah satu, bisa dijelaskan lagi nggak itu itu artinya apa, kemudian ejaannya seperti apa? Ya, kepada channel ya. Artinya kenapa jadi di usia ini gitu ya. Ibu kan mengalir aja ya, bagaimana berprosesnya. Tapi terutama kan Ibu sejak lahir ditiupkan Islam gitu ya di kuping. Walaupun si bayi nggak ngerti, tapi kan artinya kemudian orang tua Ibu itu karena kedua beliau itu memang Islam, ya pastinya ya mengarahkan secara baik bagaimana Islam ajaran Islam yang baik, bijaksana, berbudi kan begitu. Tapi kemudian Ibu pun berusaha untuk memahami Islam gitu. Walaupun bagi Ibu yang paling penting itu bukan saya untuk menjadi orang suci, tapi
bagaimana saya ini menjadi orang baik bagi masyarakat, bagi umum. Itu loh. Saya bukan mau jadi apa namanya tuh, bukan mau jadi pemuka agama, enggak. Itu jadi ya semampunya lah tentang ilmu agama itu yang ibu pelajari. Saya ahli pakar di dalam seni budaya dan jadi untuk agama saya tidak terlalu sekali mendalami untuk menjadi apa namanya penutur atau memberi ajaran agama. Bagaimana saya hanya mengajarkan bagaimana untuk menjadi orang baik bagi sesama manusia di dunia ini. Dengan segala macam agama yang ada diciptakan oleh para nabi-nabi atau para leluhur pemuka-pemuka agama, itu harus ada toleransi. Terus kenapa? Ya artinya ada toleransi yang mendalam, karena paling tidak kalau orang di waktu orang tua saya masih hidup gitu, pasti kan mereka akan terkejut atau tersinggung. Saya nggak mau itu gitu. Jadi belum terpikir lah demikian, karena dengan suatu kehormatan, menghormati orang tua, toleransi pada orang tua, jadi ibu tidak berpikir ada mau. Walaupun agama Hindu sudah banyak ibu pelajari dan menarik ya di batin ibu, cuma kemudian setelah nggak ada, saya kan punya suami juga yang secara Islam, jadi saya pun hormat dan toleransi kepada suami yang Islam yang juga berusaha memberikan pengetahuan Islam kepada ibu, dan ibu selalu secara jujur bagaimana yang ibu tadi katakan, saya bukan mau jadi orang suci ahli ilmu agama, tapi saya mau jadi orang baik kepada sesama umat manusia di dunia. Itu paling penting. Dengan jalur politik, karena politik jangan dianggap politik itu hanya politik kotor. Politik tidak, ada yang berbudi sekali, ada yang bijaksana sekali, ada yang luhur sekali. Seperti Bung Karno lah contohnya, itu manusia yang betul pemimpin yang luhur budi, bijaksana. Terus juga di seni budaya ya gitu ya, lebih mendalami. Jadi pada suami saya juga toleransi, saya hormat. Ya udahlah, saya nggak akan, walaupun saya selalu suka berkisah, tukar pikiran tentang Islam dan Hindu gitu ya, ada tukar pikiran lah, diskusi. Tapi ya kemudian perjalanan hidup ini suami saya lebih dulu meninggalkan dunia, jadi ibu ini kan sudah 3 tahun menjanda gitu ya. Terus semakin karena sudah tidak ada keterikatan dengan orang-orang dekat yang beragama Islam gitu ya. Terus ibu tidak lepas dari kekentalan, keintiman dengan masyarakat Bali, dengan Hindu gitu, dengan seni budaya itu kan cukup kental ya, seni budaya segala macam yang di Bali itu kental dengan Hindunya gitu ya. Seperti ibu bersyukur ya, kalau ibu kangen Bali, kalau ibu ke Bali dari kota ke pelosok desa, ibu masih dengar tuh gamelan Bali itu. Ibu bersyukur dan bangga ya dengan generasi muda Bali ini betul-betul memelihara dan begitu bangga dengan seni budayanya sendiri itu. Jadi kok sama ya rasanya sama saya, yang saya bangga, saya senang sekali dengan budaya Indonesia, bukan saja Bali, tapi memang Bali saya sangat mendalami, tapi artinya seni budaya daerah lain pun Indonesia saya sangat suka gitu. Jadi kurang lebihnya ya, setelah tidak terikat dengan orang-orang dekat yang Islam, kemudian ibu lebih mendalami Hindu, ya kemudian ibu pikir ya sudah waktunya ya proses ini ibu beralih kembali ke agama leluhur itu. Ratu Niang ini saya kira apa Arya yang jelaskan deh.
Baik, tadi pertanyaan apakah akan ada sumbangsi ibu pembangunan candi-candi dan lain sebagainya. Beliau sudah komitmen melalui Ibu Soekarno Center dan Hindu Center, yayasan beliau untuk membantu umat di seluruh Indonesia ya. Nanti bersama kami untuk membangun candi dan bahkan juga untuk membangun simbol-simbol. Jangan lupa patung Dewi Danu yang saya bangun di Kintamani Songan, beliaulah yang meresmikan seperti itu ya. Dan beliau juga nanti akan banyak proyek-proyek untuk membangun SDM Hindu. Yang selanjutnya tadi untuk Ratu Niang Sukmawati, jadi ada kisah menarik pada tahun 2011 pada saat Soekarno Center ini diresmikan, beliau waktu itu mengadakan upacara yang namanya upacara Nilepati. Nilepati ini sesuai dengan petunjuk ide Pedanda Lebar waktu itu mendoakan atau mengabenkan Bung Karno tahun 2011. Yang hadir waktu itu Pak Puspo Yoga, Bapak Wagub, dan juga beliau hadir. Nah, pada saat itu ada suatu ritual yang dijalankan oleh beliau bertempat di Griya Sanur Pejeng yang ada di Gianyar, yang dimana dengan ide Pedanda Gede Wayahan Bun waktu itu tahun 2011. Saya masih ingat angkanya 11 November 2011. Jadi ide Pedanda Sulinggih memberikan gelar ke beliau setelah upacara beliau ini, karena ternyata ada suatu pandangan spiritual dari beberapa tokoh-tokoh di Bali bahwa beliau ini terlihat seperti reinkarnasinya Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi. Maka dari itulah pada tanggal 11 turunlah gelar Ratu Tribuana Ut Tunggadewi. Ada Ut. Ketika saya tanyakan ke Pedanda apa artinya, Ut itu artinya lahir kembali. Nah, kalau kita lihat secara nyata, beliau ini memang posisinya adalah seperti Ratu Tribuana. Ya jelas yang namanya Ratu Majapahit kan adalah Hindu pasti. Yang kedua, secara fakta beliau ini memiliki putra mahkota. Dulu di dalam buku yang kami sebarkan sudah ada, beliau itu bersuamikan yang pertama adalah Raja Mangkunegaran. Yang putra beliau sekarang yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna adalah calon Raja Mangkunegaran ke-10. Nah, jadi secara darah beliau adalah cucu dari Nyoman Rais Rimben, seorang Brahmana Pasak Bale Agung. Yang kedua, beliau adalah putri proklamator. Yang nomor 3, beliau dulu pernah hidup di keraton, ya, bahkan dua putra putri beliau, Mas Gusti Paundrakarna dan Mbak Menur, Gusti Ayu Menur, itu merupakan pewaris tahta dari keraton Solo, keraton besar. Maka dari itu tidak ada suatu hal yang surprise ketika dari para tokoh di Bali menyematkan gelar Ratu Niang Sukmawati. Niang itu adalah nini ya, nenek ya, sama dengan Eyang Putri karena beliau sudah punya cucu. Sukmawati adalah nama beliau, dan kalau ratu ya memang beliau memang keturunannya dari noble blood seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk ke feodalisme dan lain sebagainya, tetapi faktanya itu adalah suatu panggilan kehormatan ya. Sama juga dengan di puri-puri, di jero-jero juga panggilnya Ratu Biang, Ratu Aji, Ratu Niang, itu hal yang sama, biasa-biasa saja ya. Tetapi beliau sebagai seorang PNI, beliau mau dipanggil Mbak, mau dipanggil Ibu, mau dipanggil apapun terserah saja seperti itu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan beliau. Dan saudara-saudara, saya rasa secara umum itu dari press conference, dan terima kasih atas segala doanya bahwa seluruh rangkaian acara sudah puput. Ya tinggal sebentar sore saja jam 7 akan ada perayaan ulang tahun beliau sederhana di Istana Presiden sebelah. Dan kita doakan nanti mudah-mudahan Ibu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan, dan kalau kami percaya mungkin ini adalah bagian dari Sabdo Palon Ayo Genggong, mungkin bagian dari Jonggo Joyoboyo, mungkin bagian dari suatu hal-hal positif yang ada di bangsa kita dengan Ibu sudah kembali. Kami tidak mengatakan pindah agama, tapi kami mengatakan bahwa beliau kembali ke pangkuan Sanatana Dharma atau ke pangkuan Hindu Dharma ya. Sekali lagi demikian press conference ini kami adakan, dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab suatu penasaran dan juga pertanyaan yang tadi. Dan selanjutnya nanti mungkin nanti malam
dari admin TSC Dusun Center akan men-share proses ibu dari potong gigi sampai ritual tadi di Balai Agung. Kami akan kirimkan ke link dari saudara-saudara semua. Ya. Saya rasa demikian Ibu, kamu cukup. Ya, terima kasih Mas Enong juga, terima kasih semeton niki mantan dari Puri Grenceng ya, dari Puri Petang semuanya. Matur suksma. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Om Santi 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 Om. Matur suksma. Terima kasih.